Pemirsa, rangkaian acara inaugurasi Presiden Donald Trump terus berjalan di ibu kota Amerika Serikat. Setelah sejumlah upacara formal, perayaan Trump bersama para pendukungnya berlangsung di beberapa titik di Washington DC. Kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan dari Washington DC. Ya, selamat malam waktu Washington, Virgi. Bagaimana suasana di kota, khususnya di pusat kota ya, di Washington DC saat ini, dan juga apakah masih ada rangkaian inaugurasi pelantikan presiden hingga saat ini? Ya, Cakri dan pemirsa, kalau Anda lihat di belakang saya, ini ada sekelompok orang. Mereka adalah para pendukung Donald Trump yang tadinya ada di dalam Capital One Arena, di mana ini adalah tempat diadakannya parade inaugurasi Donald Trump. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa upacara pengambilan sumpah sekaligus juga parade inaugurasi yang biasanya dalam tradisi kepresidenan Amerika Serikat itu dilakukan di luar ruangan, kali ini harus dipindahkan ke dalam ruangan karena suhu yang sangat ekstrim. Ini menurut tim inaugurasi Donald Trump yang menyatakan bahwa karena suhu yang sangat ekstrim itu tadi, perubahan rencana dilakukan secara drastis hanya dalam 2 hari. Saat ini suhu sekitar minus 10 derajat Celcius ditambah dengan angin cukup ekstrim dan cukup menyakitkan ya bagi kulit jika Anda bertahan atau berada di luar ruangan terlalu lama. Rangkaian acara ini untuk parade memang sudah berakhir dan Donald Trump tampak telah meninggalkan kawasan Capital One Arena ini dan menuju ke Gedung Putih, di mana ia akan mempersiapkan diri untuk menghadiri sejumlah inauguration ball atau pesta yang diadakan di beberapa titik di Washington DC. Ada sedikitnya 3 inaugural ball yang akan dihadiri Donald Trump. Ball atau party ini sendiri adalah acara yang diadakan oleh asosiasi maupun para pendonor yang mendukung Donald Trump selama masa kampanyenya untuk menjadi presiden yang kedua kalinya di Amerika Serikat, yang ke-47. Nah, kalau misalnya kita bicara pengamanan, memang beberapa titik ini masih dijaga cukup ketat ya. Namun kalau kita lihat karena pemindahan lokasi dari luar ruangan ke dalam ruangan, penjagaan itu cukup terkonsentrasi dibandingkan jika sebelumnya dilakukan parade sepanjang jalan. Tentunya keamanan harus dilakukan lebih panjang ketimbang di dalam satu ruangan tertentu. Cakri. Baik, Virgi, mengingat Presiden Donald Trump ini banyak hal yang kontroversial dari dirinya begitu. Apakah ada yang berbeda dari pelantikannya kali ini dibandingkan dengan 2017 lalu? Ya, tentunya terkait dengan pemindahan tersebut ya. Ini sesuatu yang dianggap presiden yang lain itu bisa melakukan inaugurasi di luar ruangan. Kenapa Presiden Donald Trump tidak melakukannya di luar ruangan juga? Tapi ini memang khas Donald Trump dan selalu melakukan terobosan baru yang cukup spektakuler dan cukup diminati oleh para pendukungnya. Satu lagi yang cukup menarik di sini adalah ia melakukan penandatanganan executive order atau instruksi presiden atau perintah presiden yang dilakukan di depan pendukungnya ketika berparade di dalam gedung Capital One Arena ini. Biasanya presiden ketika setelah ia diambil sumpahnya, lalu harus menandatangani executive order itu dilakukan di White House. Di dalam ruangan Oval Office, very presidensial, sangat terlihat kuasa seorang presiden dan menandatangani hal-hal yang harus ditandatangani atau perintah kepresidenan tersebut. Tapi yang dilakukan oleh Donald Trump ini dilakukan di depan para pendukungnya sehingga mereka, para pendukungnya bisa langsung melihat kebijakan apa saja yang ingin diterapkan oleh Donald Trump, yang ingin ia ubah dari pemerintahan Joe Biden sebelumnya. Cakri. Baik, nah ini berkaitan dengan kebijakan begitu ya. Kebijakan apa saja yang nampak sudah dibalikkan oleh Trump dari pemerintah pendahulunya, Virgi? Ya, ketika berada di dalam Capital One Arena tadi, Donald Trump ini sudah menandatangani sejumlah executive order. Ini executive order sendiri ini bukan sesuatu yang mengikat secara hukum, walaupun memang merupakan sebuah perintah dari presiden dan menjadi sebuah acuan bagi lembaga-lembaga di bawahnya untuk melakukan hal-hal tersebut. Salah satu yang menjadi fokus utama dan isu yang paling banyak muncul di para pendukung Donald Trump ini adalah isu keimigrasian dan para imigran yang tidak terdokumen ataupun yang ilegal yang ada di Amerika Serikat. Dan janji Donald Trump selama kampanyenya adalah terkait
deportasi massal yang akan ia lakukan kepada jutaan undocumented atau imigran yang ilegal dan yang tidak terdokumentasi tersebut. Itu adalah janji pertama. Yang kedua terkait policy atau kebijakan tentang lingkungan yang selama ini selalu digadang oleh pemerintahan Joe Biden yang tidak populer bagi pendukung Donald Trump karena mereka menginginkan agar energi yang dihasilkan oleh Amerika Serikat itu kembali ke energi fosil. Dan yang ketiga itu terkait juga pengampunan kepada para pelaku kerusuhan atau yang terjadi pada Januari 6 atau 6 Januari pada tahun 2021 lalu ketika Donald Trump tidak mengakui kekalahannya pada pemilu tahun 2020 lalu. Nah, ini adalah beberapa executive order atau perintah presiden yang dilakukan atau diputuskan Donald Trump. Kembali lagi kesahihannya nanti akan ada beberapa proses yang harus dilalui. Namun ini menunjukkan sebuah postur politik yang ingin dibawa Donald Trump, terutama bagaimana ia menjabat 4 tahun ke depannya. Cakri. Baik, terakhir Virgi, mungkin Anda sudah mengetahui ada agenda atau rangkaian kegiatan yang akan dilakukan Presiden mungkin dalam seminggu ke depan, khususnya mungkin adakah yang berkaitan dengan Asia atau ASEAN begitu? Tentunya ini masih dalam rangka atau masih dalam mood berparti atau berpesta ya, terutama merayakan kemenangan dia sebagai seorang presiden. Namun untuk kedepannya kami dari Presspool juga masih belum melihat adanya jadwal tertentu yang akan dimunculkan. Tentunya kedepannya masih terkait dengan kebijakan-kebijakan atau executive order yang bisa ditandatangani oleh seorang presiden. Terkait dengan ASEAN atau Asia pun kemungkinan yang paling besar akan dilakukan saat ini adalah menunjuk atau lebih tepatnya memastikan agar political appointee atau orang-orang yang ditunjuk secara politis oleh Donald Trump termasuk Menteri Pertahanan, lalu juga menteri-menteri kabinet dia yang lain itu dikonfirmasi oleh Senat dan bisa melakukan tugas mereka sesuai dengan apa yang dimandatkan oleh Donald Trump sebagai presiden. Cakri. Baik, terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA melaporkan langsung dari Washington DC. Selamat bertugas kembali teman-teman.